Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengadakan wawancara mengenai pengambilan keputusan bernilai-nilai kebajikan. Di hadapan saya adalah Kepala UPT SMA Negeri 3 Pangkam. Baik Pak, saya langsung saja sedikit saya jelaskan supaya kita tidak mispersepsi dan mengenai rujukan moral dan dilema etika. Jadi dilema etika itu sebagai seorang pemimpin terkadang tidak bisa dilematis Pak dalam menghadapi suatu keputusan. Jadi dilema etika itu adalah kita diperhadapkan kepada dua pilihan sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kemudian kalau rujukan moral itu lebih kepada benar salah kita punya keputusan. Nah di sini kita mau menguji apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu sudah benar adanya sesuai dengan langkah-langkah yang semestinya dilakukan sebagai seorang pemimpin. Baik Pak, bagaimana Pak selama ini menjadi kepala sekolah? Bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus ketika menghadapi dua pilihan Pak atau dilema etika dalam menghadapi suatu keputusan? Ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang kita terjadi sekarang, melakukan klarifikasi, dan mempertimbangkan beberapa sudut pandang untuk mencari dampak dari keputusan yang akan diambil. Apakah akan membutuhkan beberapa ini yang terpenting, ya. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Bapak sudah melakukan langkah-langkah seperti itu dalam mengambil keputusan. Kalau boleh tahu Pak, dalam mengambil keputusan ini kan kita diperhadapkan kepada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya. Jadi bagaimana cara Bapak, kata Bapak dalam mengambil keputusan ketika diperhadapkan kepada dua pilihan Pak yang sama-sama benar atau dilema etika Pak? Oke, nah kalau begitu jadi tanggung jawab sebagai kepala BPD, ya yang diambil oleh kami dilema ketika akan menganalisis kasus tersebut mengenai pihak-pihak yang terkait lainnya mengenai apakah kebenaran kasusnya, kemudian mengambil keputusan yang karena tidak merugikan sekolah ini yang terpenting dan memberikan manfaat yang pertama sekolah kita. Ya, kenapa? Karena anak-anak ini sekolah pada sekolahnya ini bersinggungan dengan pihak-pihak yang disampaikan di dalamnya. Untuk itu kita sebagai satu kita harus melakukan macam-macam. Luar biasa Pak ya, jadi Bapak selama ini dalam mengambil keputusan sudah melakukan berbagai pendekatan ya, termasuk melihat apakah tidak merugikan sekolah ya. Jadi kalau merugikan sekolah tentu tidak diputuskan yang merugikan. Jadi Bapak ini melihat keputusan itu harus demi kepentingan sekolah. Baik Pak, jadi kalau boleh tahu juga Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oke, baik, terima kasih. Langkah yang kita harus prosedur yang diambil dan ini keputusan mana yang tercantum menimbang manfaat dari kedua keputusan, mana dilema etika yang terjadi. Menimbang apabila keputusan itu terjadi, apakah tidak mencemarkan mengenai sekolah. Kalau sekolah di sini manakah dari kedua yang kira-kira keluarga sekolah. Baik Pak ya. Jadi saya melihat Bapak ini dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan ya kepentingan sekolah, bahkan tidak merugikan kepentingan sekolah, mengutamakan kepentingan orang banyak Pak ya, kalau bisa saya pahami seperti itu. Kemudian Pak, selanjutnya ini saya masih ada pertanyaan ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan, khususnya ketika kita menghadapi kasus dilema etika? Kira-kira apa Pak yang dianggap efektif yang harus Bapak lakukan selama ini? Baik, ya, jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan, ya, yaitu dengan mengambil keputusan adalah berdiskusi dengan orang ini yang senior
kita tinggal di tahu ya ada di sekitar sekolah kita yang kaya ya dan ya itu yang ada di sekolah pertama ini ya ada sekolah kami sehingga sudah paham karakter tadi kita orang kita itu dan sebagian besar warga sekolah. Oke Pak ya. Oke, baik sekali Pak ya. Jadi Bapak ini dalam mengambil keputusan selalu sharing dengan teman-teman sejawat, apalagi guru senior Pak ya dalam hal ini. Jadi memang betul-betul memang saya kira keputusan yang Bapak ambil ini memang selalu dengan penuh pertimbangan. Saya bisa tangkap seperti itu Pak ya. Baik Pak, ini masih ada nih pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi selama ini Pak kalau boleh tahu hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilihat ketika di sekolah Bapak pernah pimpin Pak. Artinya apa yang selama ini menjadi tantangan Pak? Kalau Bapak bisa ceritakan sedikit lah mungkin yang dia menangkap Pak. Terima kasih. Dari hal-hal yang menjadi tantangan ketika saat mengambil keputusan tentang melakukan keputusan mengenai kasus yang dilakukan penting menjadi dan keputusan sekolah. Karena ini bersangkutan. Nah gitu ini masalah perasaan Pak ya. Memang. Oke Pak ya. Jadi biasanya Pak kalau kita dalam keadaan kasus tersebut seperti tadi tentu apa memang sudah terschedule Pak ataukah dibicarakan dengan apakah ataukah tidak terschedule atau sesuai dengan kasus yang memang kita hadapi di sekolah Pak. Jadi hal-hal ini mengenai waktu organisasi saya tidak mempunyai waktu dari segera segera mungkin apabila kita tidak urgen menyiapkan mana pihak kita bisa dulu berbincang dengan mengisi aturan tersebut. Baik Pak, jadi saya melihat Bapak ini langsung ya, tidak punya schedule, terus pokoknya kalau ada masalah langsung diklarifikasi kebenarannya, kemudian mengusahakan sedemikian mungkin untuk meminimalisir terjadinya benturan. Baik Pak, kira-kira Pak faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu Bapak selama ini dalam memimpin ketika menghadapi kasus dilema etika Pak? Apa ada faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan Pak? Ya sebenarnya harus faktor yang mempermudah mengambil keputusan tersebut itu hanya dua guru senior yang paham mengenai karakter warga di sekitar. Baik, yang luar biasa Bapak sudah artinya dalam mengambil keputusan selalu melibatkan guru senior, artinya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan Pak ya, saya bisa pahami begitu. Jadi luar biasa Bapak ini ya. Kemudian terakhir Pak ini ya. Kira-kira Pak dari kasus-kasus pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama menjabat di SMA 10 Pangkep sampai sekarang ini Bapak sudah menjabat lagi sebagai SMA Negeri 3 Pangkep Pak. Kira-kira bisa diceritakan kepada saya Pak tentang pengalaman apa yang bisa diambil mengenai pengambilan keputusan tersebut Pak. Ya terima kasih bahwa punya pengalaman dulu sendiri dalam pengambilan keputusan dengan tidak ada bahwa ini bahwa keputusan yang diambil sangat tapi tetap harus ini salah satunya jangan merasa itu gampang harus Ya luar biasa Pak ya bicara kita hari ini Pak. Jadi yang memang Pak dalam mengambil keputusan memang tidak mudah Pak ya. Tidak mudah dalam mengambil keputusan, sangat sulit. Jadi saya bisa tadi berkesimpulan bahwa banyak sekali pengalaman yang bisa jadi yang pertama adalah harus berkonsultasi dengan guru-guru senior, teman-teman sejawat dalam mengambil keputusan. Kemudian harus juga mengedepankan kepentingan sekolah ya. Kemudian tentunya yang paling terberat tadi yang saya bisa tangkap adalah mengenai perasaan ya, takut menyinggung perasaan teman dalam mengambil satu keputusan. Menarik sekali Pak ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak dalam menceritakan mengenai pengambilan keputusan bernilai kebajikan.
Demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak UPT SMA Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkep bersama Pak Masuri Aslan SAG MPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar hari ini? Saya tidak mengganggu ini Pak Haji. Sebelum saya ada wawancara mengenai pengambilan keputusan, terlebih dahulu Pak Haji saya mau menjelaskan tentang dilema etika. Seorang pemimpin biasanya memang terkadang kita mengalami dilema etika dan membuka moral. Supaya kita tidak mispersepsi, saya akan jelaskan bahwa yang namanya Pak Haji dilema etika terkadang ketika kita mengeluarkan keputusan kita menghadapi kepada dua pilihan di mana pilihan tersebut itu sama-sama benar. Jadi biasanya seorang pemimpin itu terkadang kita dilema dalam menghadapi keputusan tersebut. Kemudian yang namanya kedudukan moral tadi itu adalah di mana keputusan yang kita keluarkan itu ada benar dan salahnya. Itulah seorang pemimpin membuat keputusan adalah benar dan salah. Baik Pak Haji, saya akan bertanya kepada Pak Haji, bagaimana selama ini Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral dalam mengambil keputusan? Baik, biasanya kalau kita biasanya ada masalah yang kita masak sendiri sebagai ada juga masalah yang timbul dari warga kurang kan. Ini biasanya kita lakukan identifikasi dulu, kita mengcek apa yang terjadi, kemudian kita diskusikan apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Baik Pak Haji, jadi oke Pak Haji. Bagaimana selama ini menjalankan pengurusan terutama kasus-kasus ketika kita diperhadapkan kepada kepentingan yang sama, jadi sama-sama mengambil kebaikan. Bagaimana cara Pak Haji mengambil sikap? Ya, itu meletakkan kita harus mendapat masukan dari masing-masing dewan kita dan semua yang kita punya kita punya apa yang harus kita lakukan sehingga apapun yang kita lakukan itu mendapatkan dukungan dari keluarga sendiri. Oke, baik Pak Haji. Jadi sebenarnya Pak Haji ini sudah melaksanakan sebenarnya Pak Haji dilema etika, cuma tidak runtut, tidak runtut memang, akan tetapi seorang pemimpin memang dibutuhkan memang banyak pertimbangan Pak. Oke Pak, hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika Pak Haji mengalami kasus seperti yang Pak Haji tadi belakang? Sebenarnya kalau kita kan bicara mengenai itu jelas ya, ini jelas artinya ada masalah yang muncul di itu nanti kita dengan kemarin nanti apapun yang kita lakukan kita mendapatkan kalaupun misalnya kita harus mengambil boleh saja, tapi juga kita mempertimbangkan misalnya aturan-aturan yang berlaku di aturan yang berlaku di bidang pendidikan itu harus tetap menjadi utama dan kita dalam melakukan. Baik Pak Haji, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Haji selama ini selama menjabat, apa yang kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi? Saya kira tantangannya itu bagaimana kita menjadikan persepsi kita terhadap pengambilan perlangkah yang harus kita lakukan dan seharusnya kita ambil. Dan terkadang banyak pendapat yang harus kita rangkum, yang harus kita carikan jalan yang terbaik, kita harus memilih mana yang terbaik. Itu sebenarnya kesulitannya, karena itu banyak hal di sekolah kita ini kan masing-masing punya punya pendapatnya sendiri. Iya. Jadi Pak Haji selama ini berkonsultasi dengan teman-teman Iya. yang dalam mengeluarkan keputusan. Kalau boleh tahu Pak Haji, apa memang sudah terschedule
dan tadi langkah-langkahnya kan kita konsultasi dengan mungkin teman-teman sejawat, dengan rekan-rekan. Apa memang ada jadwalnya dalam diri kepada schedule tersendiri atau memang tidak terschedule? Ada tergantung dengan masalah yang dihadapi Pak Haji. Sebenarnya kalau dalam menghadapi masalah itu memang terkadang ada yang sudah kita sebutkan di rapat bulanan itu kan sudah kita jadwalkan untuk membicarakan semua masalah-masalah yang terjadi selama satu bulan itu. Kemudian terkadang ada juga masalah-masalah yang muncul secara insidentil, secara tiba-tiba. Nah di situ kita harus mencarikan jalan yang terbaik. Terkadang memang tidak terjadwal, ya. Tiba-tiba muncul masalah ini harus kita selesaikan, dan memang ada hal-hal juga yang harus kita bahas secara rutin. Menarik sekali Pak Haji. Jadi memang Pak Haji ini sudah melakukan beberapa langkah dan paradigma sesuai dengan ilmu etika. Kira-kira Pak Haji, faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan yang selama ini Pak Haji terapkan di sekolah kita? Saya kira pertama dari teman-teman itu kerjasama mereka, integritas mereka dan loyalitas mereka dalam membangun sekolah kita ini. Saya kira itu kalau teman-teman semua memiliki hal itu, saya kira apapun yang akan kita lakukan itu akan mudah dan mendapat support dari teman-teman. Luar biasa Pak Haji ya. Jadi terakhir lagi yang saya tanyakan Pak Haji, dalam pengambil keputusan ini, kira-kira pengalaman Pak Haji mungkin bisa dijelaskan pengalaman yang selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah mengenai keputusan dilema etika. Kira-kira ada pelajaran yang bisa dipetik dari sini mengenai kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama ini? Betul sekali, kadang yang ada itu kita menganggap semua baik, ya. Oleh karena itu kita harus sebenarnya melihat situasi dan kondisi serta apa yang terjadi di sekitar perkembangan, sehingga keputusan kita ambil itu bisa diterima oleh semua kalangan, terutama di sekolah kita ini, dan nanti teman-teman yang tidak ada yang resisten terhadap apa yang kita lakukan. Alhamdulillah luar biasa Pak Haji ya. Jadi memang tidak mudah ya dalam memimpin ya. Jadi ada tantangan tersendiri dan Pak Haji sudah melakukan hal-hal sesuai dengan paradigma dan etika sebenarnya meskipun tidak sistematis. Tetapi Pak Haji sudah melakukan beberapa langkah sesuai dengan prinsip-prinsip paradigma di Indonesia yang sebenarnya. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya bincang-bincang hari ini. Jadi demikian tadi saya bincang-bincang dengan Bapak Dr. Haji Hasan, SPD NPD PHD dalam hal ini mengenai pengambilan keputusan bernilai demi kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.